Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang berangkat ke Masjid Jami Al-Muhajirin Mampang Pancoran Mas bersama saudara saya nih, Kang Endang. Ada di majlis zikir juga beliau, tapi nggak pernah komen. Sama Kang Teguh juga. Kang Teguh lagi berangkat ke Surabaya pagi ini. Ada acara nikahan ponakan beliau di Surabaya, lalu ke Jogja. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanan ke Surabaya dan dilancarkan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dengan anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, kita baru sampai dekat kantor MUI Kota Depok, gedung MUI. Sebentar lagi nyampe, insyaallah sekitar sebelum jam 11 kita udah nyampe Masjid Jami Al-Muhajirin Mampang Pancoran Mas sama Anin. Coba Anin kiss dulu, kiss. Mana cheese-nya? Cheese. Cheese mana cheese? Cheese mana cheese? Oh, ini Margonda ya? Oh, iya. Baru nyampe Margonda. Baru nyampe Margonda. Alhamdulillah. Bismillah. Mana marahnya tadi? Jadi mama aja ya. Jadi mama aja ya. Jadi mama aja ya. Jadi mama aja ya. Dah. Gimana marahnya? Nangisnya? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Gimana marahnya? Marahnya gimana marahnya? Marahnya. Jadi mama aja ya. Enggak. Marahnya gimana marahnya? Marahnya gimana? Gimana marahnya? Nano mana Nano? Oh, Nano. Kiss papa, kiss. Kiss tuh. Enggak. Akhirnya. Buat di dalam, ini buat di luar. Jadi biar tetap aman dijaga. Jadi masih goyang. Ya baru 10 bulan kata dia, 2 tahunan. Makanya latihan terus di dalam. Coba baru pernah. Lapis biasa kata dia. Kalian 3 kan di pesantren. Hah? Anak yang keempat. Iya, makanya saya kecelakaan tuh lagi 6 bulan ya usianya. Besok Allah yang jemput dulu. Ada Batagor, Adrian. Iya. Iya. Enggak, maksudnya pesan Batagor. Batagor bareng. Habis ngisi hotip, makan dulu. Makan apa Kang Enang? Batagor, mantap ya. Di masjid tuh, samping Masjid Al-Muhajirin. Kita makan Batagor sama ya. Nah, sama Abrian nih. Ya. Abrian nyusul, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Anin mana Anin? Anin tuh. Anin anteng. Kita makan dulu, banyak jajanan. Al-Muhajirin luar biasa. Gelap nih. Alhamdulillah nyampe, ada Ustadz Riki nih. DKM Masjid Riki ya kan. Ustadz Riki DKM Masjid Riki pertama kali pindah ke Priuk. Nah, kita dakwahnya di Masjid Riki kajiannya. Cuman belum mulai lagi nih Ustadz Riki. Kemarin bilang katanya Ketua Pak Ajis nih, kita mulai lagi kajian hikmah. Nah, ada Ustadz Agus Alian, kita dibonceng naik motor tuh. Naik motor beliau. Ana suruh bawa kan. Numpang. Bikin boncengan. Iya, beliau ingin anak mengetes lagi jatuh seperti di Masjid Riki itu. Emang yang namanya Haji Agus dengan Bang Agus sama. Dulu kan jatuhnya sama Bang Agus Tri. Nah ini sama Haji Agus pengen disuruh jatuh. Persoalan. Sebenarnya nggak diizinkan sama teman, tetap aja. Bang Agus nyuruh. Ya nggak Bu? Dia videoin. Iya.
Emang siapa yang ngizinin? Mah, itu kan di sini. Kalau nggak keinginan Pintu. sendiri. Nyari kunci. Oh, nyari kunci. Alhamdulillah nyampe. Bismillah. Keinginan yang sangat luar biasa. Beliau di Masjid Riki, beliau tugas nih barusan luar biasa. Tadi Anda lihat di CCTV sampai jamaah menangis semua Bukan menangis. karena tidak kebagian Jumat berkah. Tapi luar biasa beliau. Sampai nanti tanggal 25 beliau ngisi kajian ibu-ibu di Masjid Al-Huda Bakti Jaya, Depok. Karena wasilah ketua DKM ibu-ibu melihat aja sih. beliau ceramah di Kajian puncak. para jamaah. Iya, tapi emang ibu-ibu, ini mah khusus ibu-ibu. Dan Kalau putra tadi kemarin dikasih tahu ibu-ibu kan saya harus mikir dulu. ibu-ibu, tapi ini 100 orang lebih ibu-ibu yang insya Allah pada punya anak gadis-gadis. Nah, tapi kita mencari keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe di Masjid Qudul Qalbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah nih. Ustadz Haji Agus Alian dengan Ustadz Riki ke Majlis Zikir sudah standby. Kita baru nyampe udah standby beliau. Bawain nasi padang lagi, masya Allah. Biasanya makan warung buat Anin ya kan. Cakep. Lupa. Oh belum. Mau pantun sasarin. Kalau lagi makan nggak fokus. Makannya dulu, nanti kita pantunnya setelah makan. Habis ya Wak. Luar biasa kan, makan nasi padang. Nah, Ustadz Alian pakai apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Alhamdulillah. Ustadz Alian makan ayam bakar, minumnya jeruk nipis madu. Ini berkah dari Masjid Riki. Oh Masya Allah. Kalau subhanallah. masjid-masjid seperti ini, Insya Allah memperhatikan para dai, para khotib. Luar biasa, Berkah, luar biasa. karena yang makan bukan beliau, malah saya bukan yang makan hari ini. Saya berikan Subhanallah. kepada Amin. Subhanallah. Masih ingat sama Tapi ini jadi wasilah keberkahan dari Ketua DKM dan Pak Haji. pengurus Iya. dan pengurus termasuk beliau nih Ustadz Riki, namanya aja Riki. pas. Ah, Mana ada nama malah masjid beliau yang- dengan DKM-nya sama. Yang membesekkan, memasukkan semuanya dari beliau lah. Iya. Kurang masih katanya masukin aja. Alhamdulillah, Bu Hajah Karimin nih yang bikin ya, yang bikin donasi ini ya, itu termasuk sesepuh di Pertamina, luar biasa. Ustadz Riki pakai cincang padang nih di langganan kita Cilayu nih. Alhamdulillah, berkah nih. Jeruk nipis madu. Jeruk nipis madunya dingin ini. Tat. Tuh. Enggak, ini enakan begini malah. Setengah es batu enak, tapi dipecet bisa. Kan kemarin manas-manasin papa, Ustadz Haji Agus Alian. Kenapa? Minum ginian. Tapi nggak ada airnya, es batu semua. Digini-gini dikuyup-kuyup doang. Cuman nggak di videoin sih, video callnya waktu itu. Ada tuh buktinya tuh. Jeruk nipis madu, es batu, ya kan? Apa yang mau diminum coba? Es batu dikenyot-kenyot. Jauh memang Kota Ponorogo. Kalau Cakep. tempat Buya Ade agak ada yang kosong tanpa video. Nah itu. Harus ada dokumentasi buat laporan kita. Ya, biar berkah. Jadi alhamdulillah Ustadz Riki ini grand Perdana. opening, perdana. Perdana. Ya, padahal mah paling jauh ya beliau. Rumahnya di atas rumah saya itu masjidnya. Memang kudu sekali-kali Oh iya, udah pindah ya. Ustadz Riki dulu tinggal di komplek Pertamina. Tapi sekarang udah di Pakansari. Pengelola tahfiz Al-Qur'an. Iya, beliau yang suka nge-share tiap Jumat yang tahfidz Al-Qur'an. Jadi buat teman-teman para pengusaha yang mau investasi akhirat boleh tuh. Ya, disupport. Pokoknya kita mah Majelis Zikir mensupport semua kegiatan-kegiatan dakwah, UMKM, dan santunan-santunan yang memang niat tujuannya untuk kemaslahatan umat. Jadi ada FSTKM, ada Majelis Zikir, kita sinergi bersama. Ini juga nanti santunan juga kita dengan FSTKM nih, dengan ketua FSTKM Dari Masjid At-Thohir. hari Sabtu ya, dari Masjid At-Thohir ini nanti hari Ahad di Purwakarta insya Allah, tapi sampai hari ini belum dapat mobil ya, karena satu mobil yang tadinya mau nganter tiba-tiba sakit, Gus Arul, mudah-mudahan sehat. Nah, kita nunggu dari Bos Madu nih, mobilnya mudah-mudahan bisa dipakai. Yang bawa mobilnya sudah standby, kepala manajer MBG ada, dan kontraktor Kang Purwadi juga siap, tinggal nunggu mobilnya. Karena kita ingin berbagi dan nanti zikir bersama anak-anak yatim, santri Ponpes Insan Kamil Payatiman. Mudah-mudahan Haji Agus Alian juga bisa ikut hari Ahad itu tanggal 19. Manggung dulu. Iya, Mama ada kajian ya? Oh padat, beliau padat. Beliau bukan hanya Jumat Sabtu Minggu kajiannya, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis
Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, penuh Sekolah kajian. SD. Beliau mah kajiannya nggak pernah berhenti berkah. Ya. Kalau manggung dulu nanti Sabtu tanggal 25. Antum manggung dulu di Sukmajaya, Masjid Al-Huda Bakti Jaya, di tempat kajian anak rutin, Satriki. Tanggal 26. Tanggal 25 hari Sabtu. Iya. Hah? Playover. Layarnya 26. Oh gitu, berarti hari Minggunya berarti aman. Tanggal 25. Emang flyernya kadang dipasang di playover. Jadi Pak Haji, Pak Haji Iwan tuh ketua DKM ada di Majelis Zikir. Beliau ini saya kajian setahun lebih di situ, Satriki, tiap Ahad ketiga kalau nggak salah. Tapi ketika kecelakaan belum mulai lagi. Nah, beliau WA saya, Ustaz Haji Agus Alian, kira-kira bisa nggak ngisi pengajian ibu-ibu? Saya bilang, wah kalau ibu-ibu emang udah faknya beliau ya kan? Ya kan, karena nggak ngelihat materi, ngelihat wajahnya aja ibu-ibu anteng di kursi masing-masing kan? Gitu. Jadi insya Allah nanti pengajian ibu-ibu, ratusan ibu-ibu. Nggak usah ngomong udah paham ya. Ah, udah paham. Waduh, dalam itu. Tat Haji, dalam itu. Ustaz Riki itu jarang komentar. Kalau komentar tuh dalam banget bahasanya. Ya. Mau disimpan beliau. Itu seperti kajian kitab hikam. Hikam itu sedikit tapi padat. Inilah Ustaz Riki nih. Pokoknya kalau datang ke Majelis Zikir sampai ke Buya Wak, ya harus siapkan bahan. Bahan udah siap. Udah siap. Pokoknya Ustadz Riki itu pendiam banget, tapi kalau ceramah jangan ditanya, luar biasa beliau. Ya. Ya lagi ceramah masa ditanya. Apalagi khotib ya kan. Beliau di imam tuh enak banget. Iya, suaranya luar biasa. Ya beliau megang Yayasan Tahfidz. Jadi beliau memang luar biasa. Itu lapangan Pakansari Bogor. Siapa tuh yang ngejikirinnya? Ya pasti orang situ ya, termasuk Ustadz Riki ya. Ustadz Riki sekarang di Pakansari. Lewat di situ lewat. Iya. Luar biasa. Ini saudara Ana dari awal Ana pindah ke Priuk tuh ama diterimanya di Masjid Riki awal untuk kajian Riyadus Sholihin, kajian Safina. Memang harus dirampas ke sini. Tadi pengajian ibu-ibu iya. Tasnya ngerampas. Enggak, Ana memang berapa kali Masjid Riki Ustadz Rikinya nggak datang, berarti nggak ada. Berarti kan Ini pas ada kebetulan. Rampas. Alhamdulillah. Tasnya maksudnya. Oh gitu. Supaya beliau harus ke sini. Oh, coba nanti cek lagi di tasnya masih ada dompet apa enggak? Tinggal setengah. Alhamdulillah, berkah. Nanti hari Sabtu 25 Oktober kita acara ya zikir bersama di Majelis Zikir ini, tempat yang sederhana, yang kecil tapi insya Allah penuh keramahan dalam bersilaturahim. Pokoknya orang yang nggak biasa berkata-kata kalau di sini jadi rame kata-kata insya Allah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup itu memang banyak problema. Ada yang kita duga dan kadang-kadang juga muncul tiba-tiba. Tapi sebenarnya sebagai orang yang beriman, semua itu ada sandaran. Kita tidak sendiri, tapi ada kekuatan yang kita tidak ketahui. Yaitu kekuatan Sang Ilahi Robbi. Saudara, kita menganggap diri kita ini punya masalah. Tapi kita tidak sadar bahwa masalah itu juga dialami oleh saudara kita yang lain. Cepat berputus asa, cepat menyerah, dan kadang bisa jadi mengalah dalam kehidupan ini. Kita harus tahu bahwa kita punya kekuatan yang sungguh dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh bertawakal sebelum kita ikhtiar. Ikhtiar itu adalah wasilah agar kita mencapai sebuah kesuksesan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Tapi juga kita harus paham, setiap ikhtiar itu kadang juga bisa berhasil, kadang juga bisa gagal. Karena itu adalah hikmah dari ikhtiar itu. Ketika kita berhasil, mana tahu keberhasilan kita tidak berujung kepada kebaikan. Tapi ketika kita gagal atau mungkin belum diberikan sebuah anugerah terindah bagi kita, ada hikmah. Diajak kita untuk selalu merendahkan hati, merendahkan jiwa kita, dan semakin dekat kepada Allah. Semuanya ini ada hikmahnya. Selagi kita punya kekuatan daya pikir, kesehatan, kesempatan, berbuat saja, ya, berproses. Kalau misalnya kita hanya berpikir tujuan, nanti hanya kekecewaan yang kita akan alami. Bahwa oleh karena itu kita harus ingat
hidup adalah sementara, tidak selama-lamanya. Kalaupun ada masalah, itulah konsekuensi dari hidup. Jika kita tidak mau ada masalah, ya berarti tidak bisa kita menjalani kehidupan ini. Dalam konsep kematian, tidak ada lagi problema dalam hidup kita. Selagi masih hidup, tetap saja ada persoalan, problema, tantangan, hambatan yang kita lalui. Itulah dinamika warna dalam kehidupan. Nah, selagi kita lolos dari semua masalah itu, itulah kita termasuk golongan insan yang sejati. Tetap semangat dan perkuat keimanan kita kepada Allah, karena Allah lah yang paling menentukan kemana arah muara kita. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu semuanya pilihan ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami'al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita semua bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habibullah, saya ingin curhat sekaligus bertanya. Kata Rasul, apa yang kau curhatkan dan apa yang kau tanyakan? Saya punya banyak salah dan dosa terhadap orang tua saya ya Rasul. Dari kecil sampai dewasa, saya sering menyakiti hati orang tua saya. Ketika saya sudah punya anak, baru saya merasakan itu. Dosa saya begitu besar terhadap orang tua saya. Dosa saya begitu besar terhadap ibu dan ayah saya. Dan ketika saya diberikan kesadaran oleh Allah, karena saya pun memiliki anak, saya ingin minta maaf terhadap orang tua saya ya Rasul. Tapi dilalahnya orang tua saya sudah meninggal dunia. Ya Rasul, apakah saya bisa meminta maaf terhadap orang tua saya? Sedangkan beliau sudah meninggal dunia, bagaimana caranya ya Rasul? Ini di Jumat yang singkat kali ini, mudah-mudahan kita sanggup merenungi dan mampu untuk menjalani apa yang ditanyakan dan nanti diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, wahai sahabat, ketika kau punya salah terhadap orang tua, dan kalau kita mau merenungi, pasti kita sebagai anak
banyak punya salah terhadap orang tua. 9 bulan kita di kandungan ibu kita, lalu 2 tahun kita disusui ibu kita, lalu orang tua kita, ayah kita banting tulang cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Mulai besar sedikit melawanlah anak terhadap orang tua, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, berani membentak orang tua. Banyak salah kita terhadap orang tua kita. Maka bagaimana cara menebusnya? Yang pertama kata Rasul, kalau kita punya salah tapi keburu orang tua kita sudah tidak ada, maka yang pertama fastaghfiru, perbanyak istighfar, berdoa untuk orang tua kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih dikenal dengan julukan Imam Hambali. Imam Hambali ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, imam yang banyak dianut oleh kita, wabil khusus di Indonesia, untuk menjalankan ibadah kita. Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghormati Imam Asy-Syafi'i. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Baghdad ke Busra. Tempat tinggalnya di Baghdad, disuruh ke Busra. Petunjuknya seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar yang bukan hanya dikenal di Baghdad, tapi orang-orang Busra pun mengenal siapa ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki dari Baghdad ke Busra. Sampai di kota Busra, Imam Ahmad bin Hanbal kelelahan. Lalu tidurlah Imam Ahmad di satu masjid, tapi dilarang oleh marbot masjid. Disuruh keluar Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh. Naum fi hadzal masjid, jangan tidur di masjid. Lalu ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal keluar ke teras, mau istirahat di teras masjid, pun tidak boleh oleh marbotnya. Ini marbotnya digerakkan hatinya oleh Allah, karena ada hikmah yang dapat kita petik dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini. Lalu ketika Imam Ahmad sedang berdebat atau dilarang untuk tinggal masjid, datanglah lewatlah seorang penjual kue keliling malam-malam, lalu melihat kejadian itu, lalu menghampiri bertanya, ada apa ini? Ini ada musafir pengen tidur di masjid tapi kami larang. Lalu akhirnya penjual kue itu mengajak Imam Ahmad bin Hanbal tidur di rumahnya, nginep di rumahnya. Si pedagang kue tidak tahu ini imam besar, tapi si penjual kue, si marbot masjid tahu bahwasanya Imam Ahmad. Bapak-bapak, sidang Jumat, sidang Majelis, insyaallah kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita menyatakan suatu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salat yang diberikan kepada beliau, dengan harapan tentunya kita akan mendapatkan syafaat pada hari yaumul hasab, di mana tidak ada syafaat dari syafaat yang diberikan oleh junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seutama-utama dan zikir pada hari Jumat ialah memperbanyak salawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sedang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib dan mimbar sebagaimana biasa, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan informasi itu bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, insyaallah untuk kajian pada pagi pekan ketiga
selesai sholat subuh berjamaah, sholat yang disampaikan oleh pengajar kita Profesor Dr. K. Ahmad Ibedi Badul Zaman, yang kita masih mentadaburi surat-surat yang ada di juz 30. Insyaallah untuk hari besok kita akan mendahului surat At-Tin. Jadi mudah-mudahan bagi para jemaah dan bagi kesempatan itu, mari sama-sama kita hadir bersih kita cintai. Insyaallah dengan mentadaburi surat-surat yang ada di juz 30, semakin kita lebih paham dan karena sering surat ini dibacakan dan imam pada sholat-sholat yang dijalankan, mudah-mudahan kita bisa mengerti apa arti yang dibacakan imam. Tentunya akan menambah kekhusyukan kita di dalam sholat. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana biasa juga yang telah sering disampaikan di forum ini, bahwa program Ayo ke Masjid Musia Al-Majiri alhamdulillah sudah masuk di bulan ke-5. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya kami dari DKM sangat mengharapkan bantuan daripada para jemaah sekalian sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah untuk mendidik anak-anak kita cinta kepada masjid. Mungkin dari yang namanya anak-anak pasti ada ributnya, ada ramainya. Jadi kalau anak-anak itu nggak mungkin datang masjid seperti orang tua duduk bersetir tafakur, nggak mungkin. Mungkin ada satu dua, tapi rata-rata kebanyakan anak-anak pasti ramai. Dan ini kami mengharapkan dari DKM kepada para jemaah untuk mohon pengertiannya. Kalau memang ada anak-anak kita yang ribut, tolong dimengerti dengan baik, atau disampaikan ke DKM atau ke orang tuanya supaya bisa mengingatkan anak-anak supaya tidak berkeliaran. Dan juga kami mohon kepada orang tua yang membantu anak, tolong diingatkan supaya anak itu tetap tertib dan diam selama di masjid. Ya paling kalau untuk sholat Jumat kan paling setengah jam, atau kalau sholat untuk sholat 5 kali dalam sehari, yang ramai itu anak-anak sholat asar dan maghrib. Kalau di area memang banyak di subuh juga ramai anak. Jadi yang namanya anak-anak pasti tidak mungkin kita jadikan seperti orang biasa. Walaupun sudah kita ingatkan bukan di rumah, tetap diam di masjid, tapi yang namanya anak kalau dia ada teman-temannya ya tetap masih aman. Jadi sekali lagi kami mohon kepada para jamaah yang mungkin terganggu dengan kegiatan dari anak-anak ini itu bisa juga menahan diri. Karena kalau tidak kita biasakan anak-anak yang cinta masjid dan sekarang, dikhawatirkan anak-anak kita tidak cinta masjid di masa akan datang. Dan inilah diinginkan oleh para orang-orang yang muslim menjauhkan anak-anak dari masjid. Kita tidak mau. Kita ingin warga yang ada di lingkungan anak-anak kita cinta masjid. Jadi sekali lagi kami mohon kepada para jemaah yang mungkin tersinggung atau mungkin merasa tak nyaman, ya tolong dipersabar sedikit. Mudah-mudahan program yang kami canangkan Ayo ke Masjid bisa berjalan dengan baik. Yang sasaran tentunya kita mengharapkan anak-anak yang ada di lingkungan masjid kita, anak-anak yang cinta masjid, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai keinginan yang kuat, dan tentunya mempunyai tingkah rasa yang juga baik. Ini akan diajarkan pada setiap kajian anak-anak yang mulai disampaikan oleh para pembicara. Jadi itu harapan kami kepada para jemaah. Mohon sekali lagi berharap untuk sama-sama kita menjaga program ini. Karena program ini tidak akan berjalan kalau hanya itu sebatas maunya DKM. Tentunya kami mengharapkan dukungan daripada jemaah sekalian. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya untuk kedepannya kita mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian jemaah sekalian, insyaallah yang akan bertindak sebagai khotib hari ini adalah Ustaz Purwana. Alhamdulillah beliau dalam kondisi yang bersehat, masih berupa sakit bersama kita. Dan kemudian untuk imam adalah Ustaz Hasan Bobiri, untuk muazzin Bapak Haji Emil Masri, dan bila Bapak Haji Yondo. Alhamdulillah sebagai petugas pada hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Terakhir mungkin masih ada di antara jemaah kita, dan terakhir guru kita dari pengasuh pondok pesantren Hasanul Abbad Bapak Emsalahuddin yang baru pulang dari rumah sakit karena dirawat, dan kita bacakan Al-Fatihah. Semoga guru kita, keluarga kita, jemaah kita yang memang kondisinya pada saat itu sehat, mudah-mudahan segera diangkatkan oleh Allah rezekinya. Al-Fatihah.
Iya kan. Amin. Demikian dari kami dan kita mohon maaf apabila terjadi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas hayya 'alas hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami'al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita semua bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta istri, anak, cucu kita, beserta kerabat-kerabat kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, saya ingin curhat sekaligus bertanya." Kata Rasul, "Apa yang kau curhatkan dan apa yang kau tanyakan?" "Saya punya banyak salah dan dosa terhadap orang tua saya ya Rasul. Dari kecil sampai dewasa saya sering menyakiti hati orang tua saya. Ketika saya sudah punya anak, baru saya merasakan itu. Dosa saya begitu besar terhadap orang tua saya. Dosa saya begitu besar terhadap ibu dan ayah saya. Dan ketika saya diberikan kesadaran oleh Allah, karena saya pun memiliki anak, saya ingin minta maaf terhadap orang tua saya ya Rasul. Tapi bilalahnya orang tua saya sudah meninggal dunia. Ya Rasul, apakah saya bisa meminta maaf terhadap orang tua saya? Sedangkan beliau sudah meninggal dunia, bagaimana caranya ya Rasul?" Ini di Jumat yang singkat kali ini, mudah-mudahan kita sanggup merenungi dan mampu untuk menjalani apa yang ditanyakan dan nanti diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, "Wahai sahabat, ketika kau punya salah terhadap orang tua," dan kalau kita mau merenungi, pasti kita sebagai anak banyak punya salah terhadap orang tua. 9 bulan kita di kandungan ibu kita, lalu 2 tahun kita disusui ibu kita, lalu orang tua kita, ayah kita banting tulang cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Mulai besar sedikit melawanlah anak terhadap orang tua. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, berani membentak orang tua. Banyak salah kita terhadap orang tua kita. Maka bagaimana cara menebusnya? Yang pertama kata Rasul, kalau kita punya salah tapi keburu orang tua kita sudah tidak ada, maka yang pertama fastaghfiru, perbanyak istighfar, berdoa untuk orang tua kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih dikenal dengan julukan Imam Hambali. Imam Hambali ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, imam yang banyak dianut oleh kita, wabil khusus di Indonesia, untuk menjalankan ibadah kita. Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghormati Imam Asy-Syafi'i. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Baghdad ke Busra. Tempat tinggalnya di Baghdad, disuruh ke Busra. Petunjuknya seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar yang bukan hanya dikenal di Baghdad, tapi orang-orang Busra pun mengenal siapa ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki dari Baghdad ke Busra. Sampainya di kota Busra, Imam Ahmad bin Hanbal kelelahan. Lalu tidurlah Imam Ahmad di satu masjid, tapi dilarang oleh marbot masjid. Disuruh keluar Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh naum fi hadzal masjid, jangan tidur di masjid. Lalu ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal keluar ke teras, mau istirahat di teras masjid, pun tidak boleh oleh marbotnya. Ini marbotnya digerakkan hatinya oleh Allah.
Karena ada hikmah yang dapat kita petik dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini. Lalu ketika Imam Ahmad sedang berdebat atau dilarang untuk tinggal di masjid, datanglah lewatlah seorang penjual kue keliling malam-malam, lalu melihat kejadian itu, lalu menghampiri bertanya, ada apa ini? Ini ada musafir pengen tidur di masjid tapi kami larang. Lalu akhirnya penjual kue itu mengajak Imam Ahmad bin Hanbal tidur di rumahnya, nginep di rumahnya. Si pedagang kue tidak tahu ini imam besar, tapi si penjual kue, si marbot masjid tahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besar. Tapi tidak seperti sekarang, tidak ada medsos, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram. Tidak bisa kita lihat, oh ulama besar ini wajahnya seperti ini. Tidak ada yang tahu wajahnya seperti apa Imam Ahmad bin Hanbal, tapi namanya sangat terkenal. Tinggallah, tidurlah malam itu Imam Ahmad bin Hanbal di rumah penjual kue yang amat sangat sederhana. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal merasakan luar biasa kehangatan keluarga besar penjual kue, dia seperti bahagia, dia seperti tidak merasa kekurangan dengan kesederhanaannya. Besok paginya Imam Ahmad bertanya kepada penjual kue, maaf Pak, saya mau tanya, kira-kira amalan apa yang Bapak jalani? Kok Bapak terlihat luar biasa? Rumah tangga Bapak sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak Bapak soleh, soleha. Usaha Bapak, mohon maaf, usaha kecil-kecilan, cuma dagang kue keliling. Tapi Bapak kelihatannya bahagia sekali. Apa kata si penjual kue? Saya lebih dari 40 tahun sudah mengamalkan membaca istighfar. Baca istighfar setiap ba'da sholat saya dawamkan. Bahkan Rasulullah yang sudah diampuni oleh Allah dosanya masa lalu, saat ini dan akan datang, itu sudah dimaafkan, tapi tetap minimal 100 kali baca istighfar dalam satu hari. Maka si penjual kue ini 40 tahun mendawamkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa yang dikatakan penjual kue? Semua yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah. Semua yang dicita-citakannya diberi oleh Allah. Semua yang dimimpikannya menjadi kenyataan. Hanya satu saja yang belum dijawab dan tidak dijawab oleh Allah, kata si penjual kue. Apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang belum dijawab? Semua sudah diberikan oleh Allah dengan istighfar saya, kata penjual kue. Yang belum dijawab oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak tahu yang di hadapannya, dia tidak tahu yang nginep di rumahnya, dia tidak tahu yang makan bersamanya adalah ulama yang diinginkannya untuk bertemu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata istighfar bukan hanya sekedar kita minta maaf dan minta ampun kepada Allah, tapi sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita sayang terhadap orang tua kita, perbanyak doa, perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Yang kedua, kalau kita punya orang tua, kita punya salah terhadap orang tua, lalu orang tua sudah meninggal dunia, maka apa yang kita lakukan? Falyatasaddaq, sedekah kita untuk orang tua kita. Tadi sebelum naik khotib ke mimbar, pengurus DKI Masjid keliling menawarkan kita untuk bersedekah. Inilah sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah itu ada dua, ada sedekah tsabitah, ada sedekah jariyah. Sedekah tsabitah, ketika ba'da Jumatan pengurus DKI Masjid ada yang memberikan makanan nasi kotak, maka ketika dimakan tuh nasi kotak, maka itu pahala buat yang memberikan makanan. Makanan habis, selesai, pahalanya habis. Lalu ada juga orang yang bersedekah menitipkan ke masjid 1 juta. Lalu oleh DKM masjid dibelikan sejadah, dibelikan mic.
Maka selama tumik, selama itu sejadah dipakai ibadah di masjid ini, maka terus mengalir jariahnya, bahkan walaupun kita sudah mati, sudah masuk ke liang kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kekuatan sedekah luar biasa. Dulu kita waktu kecil, setiap pagi hari pasti kita minta jajan kepada orang tua kita. Entah jajan sekolah, entah kita mau berangkat ke kampus, kita masih dikasih jajan tiap hari. Maka saatnya sekarang kita yang memberikan jajan kepada orang tua kita, wabil khusus yang sudah tidak ada. Dengan cara apa? Sedekah subuh, sedekah pagi. Ba'da sholat subuh, kita sebelum subuh datang ke Masjid Al-Muhajirin, bahwa 10.000 buat niat ini adalah jajan orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita ngasih 10.000, ya saat ini mah 20.000 lah buat orang tua kita. Sedekah, taruh di masjid, kasih ke masjid. Nanti apa yang disumbangkan ke masjid, inilah tabungan kita sesungguhnya. Ini bukan tabungan DKM, bukan tabungan pengurus, ini tabungan kita bersama. Ini yang akan menjadikan jembatan kita ila siratal mustaqim. Jembatan kita nanti di siratal mustaqim. Kita akan punya bangunan megah di surga nanti dengan investasi akhirat kita melalui wasilah Masjid Al-Muhajir. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, maka falayasil silaturahim. Sambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Sambung silaturahim dengan teman orang tua kita. Orang tua kita punya adik, berarti dia paman kita. Orang tua kita punya kakak, berarti uwa kita. Maka orang-orang yang mampu menjaga silaturahim terhadap kerabat orang tua kita, maka berarti dia menyayangi orang tuanya yang sudah tidak ada. Dan silaturahim ini luar biasa, hadirin. Saya mengalaminya. Tanggal 15 Desember hari Ahad 2024, saya mau berangkat kajian subuh di Masjid Nur Ma'inah Cilodong. Lalu saya ditabrak motor gerobak, kaki saya patah 3. Kata terapisnya, mungkin 2 tahun lebih baru bisa berjalan. Tapi dengan silaturahim saya sebelum saya kecelakaan, tiap hari saya keliling masjid. Sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, saya keliling masjid, berdakwah, bersyiar. Kadang kita terapi hikmah. Dan alhamdulillah ketika saya kecelakaan, saya dirawat 21 hari di Cikeas, 1.000 orang lebih di Kota Depok, 100 masjid, bahkan ulama datang menjenguk. Bahkan Profesor Dr. Kiai Dimyati Badruzzaman mendoakan khusus dari Mekah, WA ke saya malam-malam. Dengan apa? Sampai ada seorang pengurus MUI di Depok bertanya, Kiai, apa rahasianya? Kok Kiai saya lihat di YouTube Guru Hikmah Official itu ketika kecelakaan yang datang ribuan orang di Kota Depok, DKM, ulama, pejabat datang mendoakan, bahkan sampai dengan hari ini 10 bulan masih berdatangan orang menjenguk. Apa rahasianya? Rahasianya silaturahim. Ketika kita sudah menebar silaturahim, orang akan mengenal. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah dalam agama Allah dan jangan bercerai-berai. Saat ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi memecah belah umat. Yuk silaturahim kita jaga, hadirin yang dirahmati Allah. Dengan silaturahim ada doa di sana. Dan alhamdulillah dari bulan Juni, 6 bulan setelah saya tidak bisa ngapa-ngapain, Allah berikan kekuatan untuk terus berdakwah tiap Jumat, bahkan ke puncak Masjid At-Thohir, kita keliling Jakarta, Depok untuk bisa berdakwah sampai dengan hari ini. Kekuatan yang Allah berikan adalah kekuatan doa silaturahim. Yuk sambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita, dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan 3 hikmah ini, ketika kita merasa menjadi orang tua sulit sekali mendidik anak,
Yuk kita flashback, kita renungi. Mungkin kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, yuk tanamkan. Pertama, banyak doa untuk orang tua kita. Wabil khusus yang sudah tidak ada. Yang kedua, bersedekahlah untuk orang tua kita. Dan yang ketiga, sambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة. وأسلم في أمري